Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Puspitasari. Nama kelompok saya ada Satria Untung Wibawa, Tasya Intan Nuryadi, Sela Dwi Jayanti, Vira Febriana, dan Widya Astuti. Di sini saya dan kelompok saya bermusyawarah tentang RUU Cipta Kerja. Menurut pendapat saya, RUU Cipta Kerja dapat dinilai merugikan kalangan pekerja. Pihak buruh menilai RUU disahkan secara tergesa-gesa, sementara pemerintah yakinkan RUU Cipta Kerja akan memberi dampak positif. RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pihak pekerja seperti buruh, petani, dan nelayan. Sekian pendapat dari saya akhiri. Perkenalkan, nama saya Satria Untung Wibawa dari kelas 11 IPS 2 ingin mengemukakan pendapat saya tentang RUU Cipta Kerja. Menurut saya, RUU Cipta Kerja sangat merugikan dan bersikap tidak adil bagi masyarakat dan warga negara Indonesia. Mengapa tidak adil? Karena tercantum dalam RUU Cipta Kerja. Yang pertama ialah uang pesangon dihilangkan. Berikutnya adalah ada suatu kalimat yang berbunyi, perusahaan bebas mem-PHK sepihak. Itu menurut saya tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena pegawai atau karyawan yang berasal dari desa, kemudian mereka mencari kerja di perusahaan di kota, mereka adalah tulang punggung keluarga. Kemudian mereka mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Bagaimana jika mereka di PHK secara sepihak oleh atasan atau bos mereka, lalu setelah di PHK mereka tidak mendapatkan pesangon? Menurut saya itu sangat merugikan, karena itu sangat merugikan, dan yang memecat pun secara tidak langsung menyakiti hati keluarga karyawan tersebut. Kenapa? Karena ia dipecat, di PHK, lalu tidak dikasih pesangon. Bagaimana ia pulang? Bagaimana ia mendapatkan uang dan menafkahi keluarga mereka jika ia tulang punggungnya? Menurut saya, RUU Cipta Kerja ini sangat ngawur dan tidak bertanggung jawab, tidak memikirkan kehidupan masyarakat luas, namun hanya memikirkan kehidupan pemerintah tersendiri. Saya sangat tidak setuju dan saya sangat menolak adanya RUU Cipta Kerja ini. Karena apa? Karena mereka hanya memikirkan sepihak. Yang miskin menjadi tambah miskin, yang kaya menjadi tambah kaya. Itu sangat tidak adil bagi negara yang merdeka ini. Saya, Satria Untung Wibawa, menolak RUU Cipta Kerja. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan berpendapat tentang adanya RUU Cipta Kerja. Menurut saya, RUU Cipta Kerja tidak berkeadilan bagi rakyat-rakyatnya, karena dia lebih mementingkan uang untuk kesenangan dia sendiri ketimbang rakyatnya yang sengsara ingin mendapatkan uang atau gaji upah. Bagi mahasiswa ataupun buruh-buruh yang bekerja sebagai WNI atau bekerja di pabrik-pabrik. Maka dari itu, semua orang tidak setuju adanya UU yang dibuat oleh DPR sekarang, karena dia tidak tahu bahwa rakyat sangat membutuhkan uang dan hak-hak mereka, bukan malah hak mereka yang ditahan untuk keadilan mereka sendiri. Itu sangat tidak adil bagi rakyat bagi rakyat. Di manakah letak Pancasila sila kelima, keadilan bagi seluruh Indonesia? Mereka tidak memikirkan warga negara Indonesia, tetapi mereka selalu memikirkan diri dia sendiri. Menurut saya itu tidak tepat dan itu salah. Tidak begitu caranya. Bisa lewat cara yang lain. Kalau seperti itu, sama saja mereka menyengsarakan rakyat, bukan membanggakan rakyat. Mereka itu adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan malah orang yang menyengsarakan rakyat. Sekian.
dalam waktu lama, bahkan turun-temurun. Omnibus Law akan menciptakan dan narasi pekerja kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, tentu ini sangat merugikan dan tidak adil. Perusahaan bisa kapan saja memecat karyawan tanpa sebab akibat, sedangkan fasilitas. Perkenalkan, nama saya Fira Febriana. Saya pembaca 5. Saya ingin menyampaikan tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikebut Dewan Perwakilan Rakyat saat ini tengah melakukan rapat paripurna penutupan masa sidang, yang mana salah satu agendanya mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut. Pengesahan RUU Cipta Kerja sendiri terkesan buru-buru lantaran pengejarannya dilakukan dengan cukup intensif dalam beberapa waktu akhir. Cukup sekian dan terima kasih. Saya butuh kemampuan mendengar yang baik, solutif, dan tentunya kemampuan mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang berasal dari realitas kebutuhan masyarakat. Tetapi kenapa wakil rakyat yang ada di DPR dan pemerintah banyak yang tutup kuping, tutup mulut, dan tutup mata dari rakyat, sehingga lahirnya UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan kemarin. Padahal penolakan datang dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat loh. Bukan mendengar rakyat, mereka hanya mendengar keluhan korporasi dan investor. Malah saat ada wakil rakyat yang protes mengenai Omnibus Law, mic-nya dimatiin. Saat merancang undang-undang, bukannya terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat, malah hanya melibatkan masyarakat yang diuntungkan Omnibus Law. Bukannya melihat kondisi rakyat luar di sana, Omnibus Law dibahas berdasarkan kondisi nyata keluhan para investor dan perusahaan. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja saja masih banyak perusahaan yang melenceng mengenai gaji di bawah UKM dan lain-lain. Apalagi setelah ini, jika tujuan memperluas lapangan kerja, rasanya percuma jika upah dan tenaga tidak disesuaikan. Teruntuk orang-orang berdasi dulu yang pernah berjanji, kalian adalah wakil yang sangat mengecewakan. Pandemik aja belum usai. Nah, kini kalian masalah baru kalian mulai. Hati nurani kami berbicara, kami bergerak, dan kami